Oke, baik. Pembahasan tentang deret Fourier pada dasarnya sudah selesai dan ini ada beberapa catatan. Jadi dalam 50 menit ke depan saya akan membahas ini. Tidak tahu berapa banyak catatan yang bisa saya berikan. Sebentar saya ada tamu. Silakan masuk. Kalau berdiri di sana 50 menit nanti. Baik, mohon maaf interupsi sebentar. Um, yang pertama yang sudah saya singgung dalam video kesekian tentang turunan dari deret Fourier ya. Jadi kalau kita punya fungsi f sudah dinyatakan sebagai deret Fourier dengan koefisien an dan bn atau dalam bentuk kompleks cn gitu ya. Jadi kalau an bn untuk yang fungsi real, cn untuk fungsi yang kompleks. Yang kompleks ini lebih umum, termasuk mewakili yang real juga gitu ya. Ketika fungsinya bernilai real, boleh-boleh saja Anda nyatakan sebagai deret cn e pangkat in x atau dalam theta gitu variabelnya. Jadi kalau fungsinya ternyata bernilai real ya bentuk kompleks itu pada akhirnya akan bernilai real juga gitu ya. Oke, nah ketika f dinyatakan dalam bentuk dalam deret Fourier, lalu f-nya sebetulnya punya turunan gitu, f aksen. Lalu kita ingin menyatakan f aksennya sebagai deret Fourier juga. Bisa gitu ya, dan ternyata tentunya dengan asumsi f aksennya juga mulus bagian demi bagian. Dan koefisiennya kita sebut an aksen. Aksennya di sini bukan turunan, ini sekedar notasi aja. An aksen, bn aksen, dan cn aksen gitu ya kalau bentuknya kompleks. Jadi aksennya di situ sekedar notasi aja. Maka berlaku hubungan ini. Ini sudah saya bahas di video. Rasanya saya sudah membuktikan ini ya. Nah untuk an dan bn berlaku juga ini. Bentuknya seperti ini. Mudah diverifikasi. Untuk integral demikian juga gitu ya. Kita bisa memperoleh deret Fourier dari bentuk integral atau persisnya antiturunan dari f. Jadi antiturunan dari f itu bentuk integral ini ya. Jadi bukan sembarang integral, tapi integral dari 0 sampai theta itu kita sebut f besar atau f kapital theta. Jadi f kapital theta, f kapital dihitung di theta ini sama dengan integral dari fungsi f yang kita punyai ya pada interval 0, theta. Ya kalau Anda ingat bagaimana mungkin di sini f-nya dari min sampai pi seperti biasa kita punya f, lalu dari 0 sampai theta itu ya bayangkan menghitung luas itu gitu ya. Tetanya bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Tentunya kalau theta di sebelah kiri 0, integral itu negatif gitu ya. Oke. Nah, teoremanya menyatakan jika C0 sama dengan 0, C0 kecil.
ini menjadi menjadi hipotesis yang harus dipunyai gitu ya. Maka untuk setiap theta berlaku ini. Jadi si F kapital ini dapat diuraikan sebagai deret Fourier dengan ya dengan suku, jadi ada tambahan suku konstanta nih C0 ya, memang deret Fourier F ada suku konstantanya, tapi ini si suku konstanta ini tidak ikut rumus umum ini gitu ya, karena kalau masuk atau ikut rumus ini kan penyebutnya akan jadi nol ya. Jadi si kapital C0-nya ini memenuhi rumus tersendiri, yaitu ini yang berlaku secara umum untuk deret Fourier ya. Suku konstanta pada deret Fourier itu sama dengan nilai rata-rata fungsi yang sedang diuraikan itu pada interval min pi, pi. Nah, apa yang istimewa sebetulnya ini mungkin sama dengan yang turunan juga tadi ya, saya lupa menyebutkannya. Jadi apa yang istimewa sebetulnya ini seperti ya, kalau Anda melihat bentuk ini seperti bertukar nih si deret Fourier dan integral sigma dan deret itu seperti bertukar gitu ya. Khususnya untuk yang tidak nol tapi ya. Jadi untuk n tidak sebenarnya nol. Bentar. Jadi kalau ini mungkin saya tulis channel kecil di sini. Channelnya dipisah. Lalu ini dt. Ini variabelnya jangan theta, ini pi, dp gitu ya. Ini kalau bertukar, nah kalau bertukar kan yang konstanta itu yang mengganjal kan. Coba. Kalau bertukar ini jadi apa? C0 V. Ini pertanyaan ya. Apakah bisa bertukar? Tambah sigma n dari n tidak sama dengan 0 itu Cn per In. Jadi per In-nya itu udah jelas dari sini. In V ini dari 0 sampai theta. Oke. Ini C0 theta tambah deret n tidak sama dengan 0 Cn per In In theta dikurangi Cn per In. Kita tidak mendapatkan adanya suku ini nih, yang C0 theta, itu bukan bagian dari koefisien Fourier kan ini kan. Belum lagi ini ada suku ini ya, yang nggak tahu jumlahnya apa. Jadi bukan begini. Deret dalam hal ini tidak bertukar dengan integral gitu ya. Kalau integral sigma diubah urutannya jadi sigma integral, itu ya kita nggak dapat ini. Tapi kalau Anda turunkan ini, Anda turunkan
maka hasilnya adalah F theta yang konstanta turunannya 0, lalu itu N tidak sama dengan 0, Cn kali In jadi Cn In theta. Maaf, saya harus menuliskan nih F aksen terlebih dahulu, bukan F. Apakah ini sama dengan F kecil? Andi, apakah ini sama dengan F kecil? Tidak, karena ada N sama dengan 0 yang ini ya, yang terlewat. Jadi ini F theta dikurangi C0. C kecil 0. Bentar. Sekarang kalau kita coba pahami teorema ini, kenapa bisa dapat F theta itu, apa yang terjadi ya? Oke, saya luput. Channelnya 0. Oke, jadi ini juga tadi hilang ya. Duh, saya nggak melihat apa yang terlihat. Jadi ini 0, jadi sama dengan F theta. Kalau begitu, kalau dari F theta kita dapatkan F kecil. Tapi kalau sekarang pertanyaan saya kembali yang di atas ini suku ini 0, tapi ini ada pengurang. Bentar, bentar. Pengurangnya ini gimana ya? Ini saya buat tanda panah. Masalahnya bukan mau mengecek turunannya. Kita dari F, kita dapatkan ini tuh gimana gitu loh. Yang pasti memang ini kita lanjutkan sini ya. Kita lanjutkan sini. Jadi F besar ini sama dengan uh, sigma Cn per In E pangkat In theta N tidak sama dengan 0. Ini andaikan deret ini Cn per In saja N tidak sama dengan 0 ini andaikan dia konvergen kan. Pertanyaannya dia konvergen atau tidak. Oke, jawabannya Cn itu adalah sebuah konstanta yang menuju 0 menurut apa lemma Riemann-Lebesgue ya. Jadi dia sudah menuju 0 dibagi In
itu makin lebih cepat lagi menuju nol mestinya kan. Jadi kemungkinan konvergennya besar sebetulnya. Cuman ini belum 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 me, me, apa, menjamin dia konvergen. Hipotesis apa yang membuat dia konvergen? Hmm, Kayaknya saya luput menuliskan salah satu hipotesis yang membuat uh, si anti turunan ini mempunyai deret Fourier. Karena untuk mempunyai deret Fourier kan uh, cukup ketat kan syaratnya. Tolong dicek di buku, saya akan cek lagi juga. Sepertinya ada yang terlewat. Begitu dia konvergen, maka ini bisa saya sebut C0 gitu, C besar 0 gitu ya. Jadi konstanta ini kita sebut C besar 0. Nah, ketika dia suatu konstanta, maka saya akan menghitungnya dengan cara lain yang secara umum sebagai deret Fourier dia akan sama dengan nilai rata-rata fungsi itu, gitu ya. Itu kira-kira jalurnya. Tapi saya sadar ini ada hipotesis yang sepertinya saya lewatkan. Yang pertama, apa juga yang menjamin bahwa integral dan deret itu bisa bertukar gitu ya. Oke, intinya sih ada hubungan antara koefisien Fourier dari F dengan koefisien Fourier dari turunan dari F. Dan untuk teorema B ini ada hubungan antara koefisien Fourier dari F dan koefisien Fourier dari anti turunannya gitu ya. Khususnya di sini nih. Jadi koefisien Fourier-nya itu bisa diperoleh dari koefisien Fourier untuk F. Khusus untuk channel ya dihitung sendiri dari anti turunannya itu. Jadi sebetulnya F kapital ini udah punya rumus eksplisit juga. Kita tahu misalnya anti turunan dari cos itu adalah sin gitu ya. Nah, kalau kita udah punya deret Fourier untuk cosinus, deret Fourier untuk sinusnya tuh nggak usah dicari dari awal, maksudnya gitu. Oke? Okay? Halo, ada yang merespon dong? Untuk F kecilnya ya. Nah, itu. Oke, mohon maaf. Jadi F-nya continue bagian demi bagian. Cuman itu ya. Tapi itu belum menjamin deret Cn per In ini konvergen loh. Karena kalau Cn menuju 0 itu bisa aja gini kan, 1/ln N itu kan menuju 0 kan. Tapi deret 1/N kali ln N itu divergen loh. Ya, ini perlu kita tengok kembali buktinya ya. Jadi saya tidak ingin sebetulnya menghabiskan waktu di situ, tapi terlanjur ini nanti harus kita tengok lagi. Saya uh, hutang soal ini ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi ini masih menyisakan pertanyaan sebetulnya.
Oke, berikutnya ini yang menarik dan penting, yaitu bahwa Derek Foye itu sebetulnya suatu transformasi yang punya makna penting, yaitu memetakan fungsi F ke barisan. Jadi di sini awalnya F ya. Jadi bayangkan kita punya fungsi F lalu oleh Deret-Fourier ini ditransformasi menjadi barisan Cm. Mengapa ini suatu hal yang penting, menarik, dan bahkan merupakan suatu temuan yang wow gitu ya. Jadi Fourier menemukan ini suatu penemuan discovery yang uh, ya mengubah peta matematika gitu ya. Penelitian-penelitian matematika itu tidak semua menghasilkan sesuatu yang apa istilahnya game changing gitu ya, mengubah permainan, mengubah peta, mengubah gambar tentang matematika itu gitu ya. Um, Pemetaan ini memberitahu kita bahwa sesuatu yang tadinya ini kontinum ya, ini discrete. Jadi di sini wow-nya. Jadi sesuatu yang kontinum seperti disulap gitu ya, jadi sesuatu yang discrete. Secara umum itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Berbeda dalam hal ini bisa jadi dalam pengertian akan banyak yang hilang. Info yang dimiliki F itu akan hilang di tengah jalan gitu ya. Jadi kalau F ini kita tafsirkan sebagai sinyal ya, maka ini adalah kodenya gitu ya. Oke. Jadi kita sandikan F sebagai barisan Cn. Apakah kemudian orang dapat membaca F kembali dari sandi ini? Kan sandi itu ya. Kita sebut sandi kalau kemudian kita bisa baca pesan sesungguhnya dari sandi itu. Kalau tidak sih sama aja bohong juga gitu ya. Itu bukan sandi namanya. Tapi apa namanya? Ya ya pengaburan gitu ya. Yang kemudian memang jadi kabur. Tapi tidak dapat diperoleh kembali informasi aslinya. Ya. Jadi seperti Anda punya foto, lalu Anda Photoshop, lalu foto aslinya hilang. Dari Photoshop itu ya Anda nggak bisa peroleh kembali foto aslinya. Ya tentu di HP Anda yang menyimpan memori gitu, kadang-kadang ada opsi kan, revert ke foto semula, ya dapat lagi. Itu artinya sebetulnya yang aslinya nggak hilang gitu ya, masih ada. Kalau hilang betulan, bayangkan saya punya foto fisik, saya jepret pakai kamera, lalu foto fisik itu saya buang gitu ya. Ya foto saya ini ya cuma representasi dari foto fisik tadi, saya tidak dapat memperoleh gambar yang sesungguhnya gitu ya. Foto tadi sebetulnya mungkin cuma hampiran aja.
Oke, jadi sandi akan berguna kalau kita bisa dapatkan F kembali. Nah, jadi dari F ke Cn itu Cn sama dengan 1/2 pi integral dari min I sampai pi F theta E pangkat min I n theta d theta gitu ya. Ini cara mendapatkan sandinya. Lalu Anda yang Anda simpan sandi ini. Tentu suatu saat Anda ingin memunculkan F kembali. Memunculkan F kembalinya itu dari Cn bisa kembali ke F. Gitu ya. Jadi F-nya dinyatakan sebagai deret. Jadi sebetulnya ketika Anda menuliskan deret ini, sebetulnya Anda sedang jadi ke sana itu encoding, ke sini decoding sebetulnya. Gitu ya. Oke? Jadi ketika kita menghitung koefisien Fourier, kita tuh sedang membuat sandi untuk F. Ketika kita kemudian menjumlahkannya sebagai deret Fourier, maka kita sedang merekonstruksi, ya, merekonstruksi F itu dari Cn. Ada pertanyaan tentang hal ini? Aplikasinya jelas sekali ini. Saya sudah memakai kata sinyal. Aplikasinya di dunia elektronika atau lebih umum mungkin ya, teknik elektro. Kalau elektronika kan cabang ya dari teknik elektro. Saya kira di teknik elektro secara umum deret Fourier ini banyak dipakai. Jadi di sini fungsi yang semula domain waktu diubah menjadi fungsi dengan domain frekuensi. Apakah suara saya masih cukup jelas? Ini ada azan. Azannya masuk tapi ya. Jeda dulu sebentar ya.
Baik, saya lanjutkan. Ini saya jadi kepikiran yang anti turunan tadi, tapi nanti saya singgung itu belakangan aja. Hmm, oke, tadi di mana? Di sini ya. Deret Fourier sebagai transformasi. Jadi ini bagus sekali ya. Um, Pesan dari fakta ini adalah sebetulnya ketika kita menghitung koefisien Fourier, maka kita tuh sedang mencatat uh, apa istilahnya amplitudo ya. Amplitudo dari bagian dari sinyal itu yang frekuensinya n gitu lah kira-kira. Mungkin bukan n tapi 2pi n atau 2pi per n. Nanti kita lihat. Kalau di sini ya jadi kalau uh, ini L uh, satu gelombang itu maaf bayangkan satu gelombang itu jadi misalnya gitu ya. Misalnya ini adalah hmm, bentar. Kita kan biasa memperlakukannya dari min L sampai L, jadi uh, ini ke kiri, mohon maaf. Jadi bayangkan ini tuh frekuensinya satu gitu ya. Lalu kalau yang seperti ini frekuensinya dua gitu ya. Ya, jelas ya. Nah, jadi kita menguraikan F atas sinyal-sinyal basic, dalam hal ini sering disebut harmonik gitu ya. Harmonik pertama itu yang frekuensinya satu, yang harmonik kedua frekuensinya dua, dan seterusnya. Uh, jadi menguraikan F atas berbagai harmoniknya. Jadi yang frekuensinya satu kita catat amplitudonya berapa, yang frekuensinya dua kita catat berapa. Jadi Cn itu. Nah, ketika kita telah menghitung semua tanda kutip ya, karena ini ada tak terhingga banyaknya, maka seolah kita sudah mencatat semua informasi tentang F itu gitu ya. Jadi kita dengan PD bisa merekonstruksi F kembali dan memang ternyata itu yang terjadi gitu ya dengan asumsi tertentu, dengan hipotesis tertentu. Kira-kira gitu yang terjadi. Dan itu diaplikasikan oleh teman-teman teknik elektro gitu ya. Oke, jadi sebaliknya kalau saya sudah menghitung koefisien itu saya punya barisan ya kita konstruksi. Sekarang kalau orang sembarangan datang dengan barisan ini uh, belum tentu secara umum belum tentu merupakan representasi dari suatu sinyal. Ada syarat perlu kan menuju nol kalau n-nya menuju tak terhingga kan ya. Tapi kalau mau coba-coba ya kita konstruksi aja ini. Jadi fungsi enggak gitu kan. Kalau jadi ya berarti memang yang tadi deret yang tadi itu memang koefisien Fourier gitu ya. Oke, ini sudah saya ceritakan secara lisan tadi. Nah, lalu keuntungannya bekerja dengan si sandi ini apa? Dengan sandi ini apa? Kalau yang kita simpan tuh sandi, maka hmm, kalau kemudian fungsinya semula itu kita operasikan, maka koefisiennya ini juga berubah. Nah, kalau kita tahu bahwa operasinya itu turunan, maka kita tahu di sini yang terjadi adalah perkalian aja dengan IN gitu ya. Nah, perkalian dengan IN kan mudah gitu ya.
lebih mudah. Jadi bayangkan dua orang, yang satu bekerja dengan F-nya, yang satu bekerja dengan koefisien Fourier-nya. Lalu ada orang ketiga, oke, ternyata yang kita hadapi F aksen. Nah, orang yang bekerja dengan F, dia menurunkan. Orang yang bekerja dengan koefisien Fourier, dia mengalihkan dengan IN. Mana yang lebih cepat dapat gitu kan? Yang mengalihkan dengan IN gitu ya, lebih mudah. Walaupun kemudian kita harus deretkan gitu ya. Ya tentu sebetulnya setara lah mungkin ya. Tapi secara hampiran nanti lebih cepat. Yang ketiga adalah perbandingan dengan deret Taylor. Ini Andi pernah bertanya. Kalau dua-duanya memenuhi hipotesis untuk deret Fourier dan untuk deret Taylor, gimana? Ya tetap beda sih sebetulnya gitu ya. Uraian deret Taylor itu bertumpu pada informasi di sebuah titik. Ya, Anda bisa coba aja gitu ya, plotnya gimana gitu ya. Sementara uraian deret Fourier itu tidak mengandalkan nilai fungsi di suatu titik, tetapi justru nilai fungsi pada seluruh selang. Lalu pada deret Taylor dipersyaratkan fungsinya mempunyai turunan tak terhingga kali. Sebetulnya ini syarat yang berat. Banyak yang tidak memenuhi. Ini ketika memenuhi pun ternyata berlaku juga hanya pada suatu interval di sekitar X0. Ya ada yang beruntung berlaku pada seluruh R gitu ya. Sementara untuk deret Fourier kita hanya mempersyaratkan mulus bagian demi bagian, kontinu dan terintegralkan gitu ya. Nah, lalu kecepatan kekonvergenan deret Taylor itu bergantung pada tadi seberapa dekat, seberapa dekat X-nya dari X0. Ya menarik memang kalau fungsinya, tapi ya fungsi yang memenuhi hipotesis Taylor dan juga teorema deret Fourier itu apa? Ya contohnya apa? Misalnya karena untuk deret Fourier fungsinya periodik ya, Andi. Ya, Pak. Jadi fungsi yang periodik yang memenuhi hipotesis Taylor apa? Ya paling sin X atau cos X gitu ya. Ya kalau sin X atau cos X diuraikan dalam deret Taylor, ya bisa X min X pangkat 3 per 3 tambah 3 faktorial, X pangkat 5 per 5 faktorial, dan seterusnya. Kalau dalam deret Fourier, ini Taylor. Kalau Fourier, sin X sama dengan apa? Ya sama dengan sin X, Andi. Sama dengan 1 kali sin X gitu ya. Sin X adalah sebuah harmonik gitu ya. Jadi tidak diuraikan lagi gitu ya. Jadi mana yang lebih cepat konvergen? Ya udah jelas. Oh, iya. Gitu. Tapi ini contoh yang tidak adil barangkali gitu ya. Ya Anda coba cari yang memenuhi dua-duanya sekaligus. Fungsi periodik kan nggak banyak gitu ya. Ketika fungsinya fungsi pulsa seperti ini, ya, ini udah jelas gugur Taylor gitu kan. Boro-boro kontinu gitu kan. Boro-boro terdiferensialkan. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi fungsi yang mulus tuh nggak fungsi yang mulus tak dalam arti punya turunan tak terhingga kali. Itu memang nggak banyak. Ya polinom terdiferensialkan tak terhingga kali, tapi kan tidak periodik gitu kan. Begitu. Tapi bolehlah Anda kita bahas misalnya fungsi kuadrat saja. Ya. Waktu Anda mengerjakan PR, Anda tinjau fungsi kuadrat, ya? Ya kan? Tapi ini kemudian begitu gitu kan.
ke sana. Kalau Fourier kan periodik. Nah, dalam hal ini Taylor langsung theta kuadrat itu ya 9 theta kuadrat seperti tadi. Sementara Fourier theta kuadrat ini sama dengan deret apa gitu ya. Ini Taylor, ini Fourier. Wah, ini Taylor yang kayaknya. Tapi ini kan berlakunya, kalau fungsinya periodik, ini hanya berlaku pada interval min pp itu. Sementara ini berlaku pada seluruh R. Ya kan? Ini pada seluruh R karena di selang lainnya ya fungsinya uh, berulang seperti itu. Kalau si Taylor itu yang gitu, ya yang nggak periodik, deret Fourier-nya nggak bisa. Ya. Mungkin nanti membandingkannya dengan transformasi Fourier, tapi bentuknya udah bukan tidak lagi deret ya, jadi dunianya udah lain lagi. Nah, walaupun demikian, beberapa catatan ini memperlihatkan perbedaannya, gitu ya. Jadi deret Taylor itu perilaku lokal, deret Fourier perilaku global. Ya. Lalu ini ada fenomena Gibbs yang penting untuk diketahui. Jadi kalau Anda perhatikan, untuk fungsi yang diskontinu, masih mungkin deret Fourier-nya konvergen, tetapi tidak mungkin konvergen seragam. Karena teorema analisis real, kalau deretnya konvergen seragam, suku-suku deret itu fungsi kontinu, maka limitnya mestilah fungsi kontinu. Suku-suku deret Fourier adalah fungsi sin dan cos yang kontinu. Jadi ketika deretnya konvergen seragam, limitnya haruslah kontinu. Jadi kalau fungsinya tidak kontinu, berarti tidak konvergen seragam. Nah, perilaku barisan fungsi yang tidak konvergen seragam itu seperti apa? Ini saya kasih tahu dulu yang klasik ya, bukan tidak ada hubungannya dengan deret Fourier. Katakan fnx itu x pangkat n, domainnya 01. Nah, barisan fungsi ini konvergen titik demi titik ke fungsi yang nilainya 0, kecuali di 1 nilainya 1. Fungsi x kuadrat, x pangkat 3, x pangkat 4, itu konvergen ke f dengan fx-nya sama dengan 0 kalau x-nya di antara 0 dan 1 tidak termasuk 1, 1 kalau x-nya sama dengan 1. Karena 1 pangkat n kan sama dengan 1 terus gitu ya. Tapi kalau x-nya kurang dari 1, x pangkat n itu menuju 0. Ini titik demi titik. Nah, dengan cepat kita mengatakan ini tidak mungkin konvergen seragam karena fungsi limitnya diskontinu. Tapi kelihatan juga secara definisi tidak konvergen seragam itu kalau kita berikan epsilon. Jadi epsilon, nah bayangkan epsilon itu seperti toleransi, jadi epsilon dari garis finish, nah ini jaraknya epsilon gitu ya. Yang bagian ini sudah masuk, yang di sini sudah masuk, tapi yang di tengah-tengah ini, di antara ini, itu belum masuk dari ke dalam radius epsilon gitu kan ya. Ini istilahnya tercecer bagian yang ada di situ. Dan bagian yang tercecer ini pasti ada, karena x pangkat n bagaimanapun akan menghubungkan titik-titik yang kurang dari epsilon itu ke titik 1,1 ini. Ya kan? X pangkat n kan kontinu masing-masing. Begitu. Nah, itu perilaku yang tidak konvergen seragam. Nah, fenomena Gibbs ini seperti apa? Jadi bayangkan sebagai ilustrasi, contohnya fungsi ini. Ini theta min, maaf, pi, maaf. Orang Bandungnya keluar nih. Pi, bukan pi, pi. Pi min theta. Untuk theta di antara 0 dan 2 pi, lalu periodik dengan periode 2 pi. Jadi grafiknya seperti ini. Si
si F-nya yang tidak tergambar di sini. F-nya garis lurus ya. Aduh, maaf, nggak lurus, gitu. F-nya lurus. Saya hapus lagi aja, itu sebagai ilustrasi aja. Yang kita lihat ini adalah jumlah parsial dari deret Fourier. Nah, kita melihat di sini ada apa namanya? Apa ini? Kita melihat di sini ada seperti ada loncatan gitu ya di situ. Demikian juga di sini. Dan tentu saja di titik-titik kelipatan 2pi, tambah kelipatan 2pi. Nah, ini yang disebut ya saya bahasa Inggrisnya spike, tapi ini yang disebut overshoot dan undershoot. Jadi di sini kayak overshoot, ini overshoot, ini overshoot, ini undershoot ya. Titik demi titik si konvergen ke F di 0 sudah jelas-jelas konvergen sejak awal gitu ya, mengambil nilai rata-ratanya. Kalau Anda ambil X di dekat 0 gitu ya konvergen. Jadi overshootnya itu akan dipepet terus ke sebelah kiri atau kanan 0, akan semakin terjadinya hanya pada suatu selang yang sempit. Jadi kalau X ditentukan terlebih dahulu, ya pada akhirnya di X overshootnya tidak terjadi gitu ya, tidak terjadi. Tapi ini berlaku titik demi titik. Secara seragam ini tidak berlaku. Jadi kalau secara seragam kayak tadi, kalau epsilon itu diberikan, jadi kalau epsilon itu diberikan, jadi bayangkan saya berikan pita lebarnya epsilon, tergambar itu putus-putus, itu saya sedang memberikan pita lebarnya epsilon. Tentu saja kalau epsilonnya agak besar ya overshootnya masuk. Bayangkan si epsilonnya kecil ya. Bayangkan epsilonnya kecil, lalu pita yang lebarnya epsilon itu, kita lihat di situ grafik jumlah parsial F ini apakah tertangkap dalam pita yang lebarnya epsilon itu? Tidak. Keluar dari pita epsilon itu pertanda bahwa jumlah parsialnya tidak konvergen seragam ke F. Nah, pertanyaannya kemudian seberapa besar overshoot dan undershoot ini untuk fungsi ini? Ada hitung-hitungan secara umum, Gibbs melakukannya di buku mungkin ada. Nanti kita bahas juga, saya buat video khusus tentang itu. Kelebihannya itu 0,05% sekitar itu. Ini fenomena yang menarik, makanya diberi namalah fenomena Gibbs gitu ya. Karena Gibbs yang pertama menemukannya. Begitu. Apakah kemudian dalam aplikasi, tentu ini bukan sesuatu yang dikehendaki ya. Bayangkan F itu sinyal suara, maka ketika F dihampiri oleh deret Fourier-nya, ini memberikan kemudahan dalam membuat sirkuit gitu ya, karena itu jadi proses yang terhingga, tapi hampirannya tidak mendekati F. Nah, ketika F itu adalah sinyal suara, ini mungkin noise atau derau, atau mungkin istilahnya bukan noise, tapi jadi ini jadi suara yang tidak diharapkan, tapi bukan noise dalam arti tambahan dari luar gitu ya. Ya karena metode aja. Jadi mungkin ini bunyi desis atau bunyi muik gitu ya, yang muncul secara periodik pada interval kelipatan 2pi. Jadi mulus lalu ada nih, lalu mulus lalu ada nih. Ini kan nggak enak gitu ya. Saya nggak tahu persisnya efeknya pada suara, tapi secara grafik
ini pasti bukan sesuatu yang dikehendaki. Nah, bagaimana mengatasinya? Ada, ya. Itulah yang nanti kita bahas. Tapi saya kira saya habis slide-nya dan ini udah 1,5 jam, cukup melelahkan juga. Saya berhenti di sini. Bila ada pertanyaan, saya beri kesempatan. Gimana Leo? Apakah ada pertanyaan Leo? Belum, berarti bakal ada itu ya. Optimis. Prihantini? Hah? Belum juga. Halus banget ya, belum.